Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali saya Sutrisno sebagai CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Daerah Tingkat 2 Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Supriyatno sebagai orang guru IPS yang akan coba saya supervisi pada kesempatan hari ini. Bagaimana kabarnya Pak Piat? Alhamdulillah baik Pak. Oke, Pak Piat, hari ini saya akan coba dalam tahap observasi ya sebelum Bapak melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Adapun kegiatan supervisi yang Bapak lakukan di observasi, saya pengen tahu dulu nih tujuan Bapak melaksanakan kegiatan pembelajaran ini. Kenapa? Karena memang penting ya, tujuan adanya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi terkait pembelajaran yang Pak Supriyatno lakukan. Sedangkan untuk observasi ini juga merupakan kegiatan yang memang ya, kegiatan awal yang sebelum kita melaksanakan kegiatan supervisi supaya lebih siap, lebih mantap, lebih percaya diri sehingga dalam memberikan pembelajaran efektif, efisien ya, dan menyenangkan bagi siswa. Ini terkait beberapa pertanyaan nih Pak Piat yang coba saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama terkait menyangkut masalah tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bapak nih pada pelajaran hari ini seperti apa nih? Kira-kiranya ada hal lain yang perlu dicapai atau bagaimana terkait tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan? Baik, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan nanti, jadi nanti dalam kegiatan pembelajaran saya menggunakan PBL, Project Based Learning, yang terintegrasi dalam pembelajaran berdikasi. Yang pertama, diharapkan nanti siswa bisa memahami konsep pengertian mengenai kebutuhan manusia. Yang kedua, siswa mampu menganalisis kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan dengan kritis, Pak. Yang ketiga, siswa bisa mengembangkan keterampilan berbicara dan menulis dalam menyusun skala prioritas kebutuhan manusia. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran itu siswa mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Oke, berarti Pak Piat dalam menentukan tujuan pembelajaran di sini ada 4 ya, ada 4 poin mungkin yang akan disampaikan pada proses pembelajaran. Ini selanjutnya nih Pak Piat terkait menyangkut area pengembangan nih, area pengembangan yang ingin Bapak capai, yang memang Bapak harapkan pada pembelajaran seperti apa? Untuk area pengembangan sendiri yang hendak saya capai yaitu mengenai pengetahuan dan keterampilan siswa Pak. Jadi tentang aktivitas kegiatan manusia dalam kebutuhan. Yang berikutnya saya mendesain pembelajaran yang berpihak pada peserta didik Pak, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi, sosial emosional dan penerapan budaya positif Pak. Jadi berikutnya siswa diharapkan bisa terampil Pak, terampil berbicara dan menulis melalui diskusi kelompok Pak. Selanjutnya nanti siswa akan mampu menganalisis dengan pemikiran mereka yang berbeda-beda Pak, sehingga nanti siswa memahami tentang persuasi dalam berkomunikasi antar kelompok gitu Pak. Ya. Oh, berarti dalam area pengembangan diri ini Pak Piat lebih kepada mengembangkan keterampilan yang ada pada diri siswa ya Pak ya, baik dalam kemampuan berbicara ataupun menulisnya, kemudian juga mungkin dari segi ini ya pembelajaran sosial emosionalnya juga ya, yang coba mungkin Pak Piat integrasikan dengan konsep pembelajaran berdiferensiasi. Oke, untuk selanjutnya nih Pak Piat, saya akan coba menanyakan terkait strategi ya. Strategi pembelajaran yang memang untuk strategi pembelajaran ini yang akan diterapkan ini memang merupakan satu ujung tombak ya, supaya apa yang diharapkan, apa yang ingin dicapai Pak Piat memang sesuai dengan harapan ya. Ini kan untuk strategi pembelajaran ini kan berarti berbicara menyangkut masalah rencana, berbicara masalah konsep dan model pembelajaran. Kira-kira nih strategi apa yang coba Pak Piat lakukan untuk pembelajaran kali ini? Untuk strategi yang dipersiapkan nanti yang pertama saya memetakan dulu Pak, memetakan kebutuhan belajar berdasarkan profil belajar murid.
itu dengan cara diferensiasi. Berarti melalui konten, melalui proses dan hasil Pak nantinya. Memperlakukan sesuai dengan hasil pemetaan yang saya buat. Jadi dari segi emosional siswanya itu seperti apa. Berikutnya dalam pengenalan konsep pembelajaran nanti. Jadi diharapkan nanti saya bisa menjelaskan konsep kebutuhan manusia dan contohnya dalam kehidupan nyata atau dalam keseharian siswa nantinya. Berikutnya saya menganalisis Pak, menganalisis pembelajaran supaya siswa berpikir kritis melalui pembelajaran PBL ya, Project Based Learning. Jadi nanti siswa mengajukan pertanyaan yang mendorong nantinya untuk bisa menganalisis Pak mengenai kebutuhan dan alat pemenuh kebutuhan yang ada. Dan berikutnya supaya ada kreativitas Pak, kreativitas untuk membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil untuk menganalisis tentang kebutuhan manusia. Jadi nanti siswa dibagi ke beberapa kelompok-kelompok kecil secara di kelas nanti supaya bisa berdiskusi dengan baik. Berikutnya nanti setelah diskusi kelompok, siswa diharapkan mempresentasikan Pak, mempresentasikan setiap kelompoknya perwakilan untuk hasil atau karya yang mereka telah diskusikan, lalu mereka jelaskan mengenai keputusan mereka bersama yang telah didiskusikan. Berikutnya setelah diskusi dilakukan oleh kelompok-kelompok masing-masing, nanti bisa difasilitasi tentang aktivitas kegiatan pembelajarannya dalam memenuhi kebutuhan Pak yang dibuat oleh setiap kelompoknya. Jadi di akhir siswa per kelompok itu dipresentasikan mengenai hasil yang telah mereka diskusikan Pak. Itu saja. Untuk medianya itu sendiri yang coba digunakan Pak atau bahan ajarnya seperti apa, alat atau perlengkapan belajar? Untuk kelengkapan pembelajaran yang saya siapkan yang laptop Pak, laptop, buku pegangan siswa, paketnya ya, lalu LKPD juga dalam pembelajaran, serta apalagi ya mungkin modulnya Pak, modul pembelajaran yang disiapkan. Berarti pada apa? Sebelumnya itu berarti Pak Piat sudah membagi menjadi beberapa kelompok kecil terlebih dahulu ya. Berarti dengan teknik atau metode Bapak mungkin dengan dinamika kelompok ataupun hal lainnya yang memang terkait juga dengan konsep pembelajaran berdiferensiasi ya. Oke. Untuk selanjutnya nih Pak Piat, minta penting juga mungkin buat saya untuk menyampaikan terkait masalah ini. Ini menyangkut masalah manajemen waktu nih. Kira-kira kapan nih Pak Piat kegiatan pembelajaran itu dilaksanakan, hari apa dan jam berapa? Kebetulan saya ada jadwal hari Selasa Pak, jam 3 dan 4 di kelas 7G Pak, di kelas 7G. Nanti Bapak yang observasi di kelas berapa? Oke, di kelas 7B, ya berarti di jam berapa? Di jam ketiga dan Jam keempat. ketiga dan keempat. Oke, berarti nanti saya di jam pembelajaran Pak Piat, saya akan lakukan coba supervisi ya terkait kegiatan pembelajarannya. Baik. Kemudian saya akan informasikan terkait catatan-catatan yang akan saya sampaikan juga kepada Pak Piat juga ya, sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui sampai seberapa jauh kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian ini untuk hasil percakapan kita nih pada hari ini. Barangkali ada sesuatu hal ini yang terkait apa yang ingin Bapak petik dari percakapan kita hari ini. Jadi untuk percakapan kita hari ini intinya mudah-mudahan nanti dalam kegiatan pembelajaran saya masukkan dengan baik pembelajaran di kelas Pak. Jadi supaya siswa nanti aktif Pak, aktif dalam pembelajaran, apalagi nantinya diharapkan siswa bisa memenuhi pembelajaran dengan baik Pak. Ini dari sini mungkin saya juga bisa mengetahui nih ya, mungkin dari RPP yang Bapak buat juga ya rencananya, kemudian bagaimana antusias siswa nih dalam mengikuti pembelajaran, kemudian
bagaimana Bapak dalam artian melibatkan para peserta didik di kelas ya dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian mungkin Bapak juga mampu menganalisis terkait kemampuan peserta didik ya. Paling tidak ya ada sedikit pesan-pesan yang memang dirasakan penting sebagai pembelajar sosial emosional juga, pesan persuasif juga, kemudian sebagai bahan evaluasi juga bagaimana mereka mengembangkan keterampilan berbicara atau menulis, ya kan? Kemudian bagaimana Bapak bisa memfasilitasi mereka. Karena tadi Bapak sudah membagi kelompok, berarti ada kegiatan diskusi juga ya, ada kegiatan diskusi juga. Dan mungkin secara garis besar ini mudah-mudahan nih tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang ingin Bapak capai, termasuk strategi pembelajaran yang Bapak terapkan, mudah-mudahan bisa tercapai. Terima kasih Pak Piat. Sampai jumpa lagi kita di pelaksanaan observasi di kegiatan supervisi langsung di kelas. Kemudian nanti setelah supervisi juga kami akan atau saya akan coba menanyakan hal-hal penting terkait hasil di paspor. Terima kasih ya Pak. Ya, assalamualaikum. Beri salam. Silakan, saya pimpin doa. Sebelum belajar, kalau kita berdoa, mulai. Doa selesai. Gimana kabarnya? Baik. Ada yang nggak hadir? Ada. Yang hadir. Rifki dan Irwan. Rifki kenapa? Irwan sakit. Baik, untuk tidak tolong nanti sampaikan pada yang lainnya bahwasanya untuk kehadiran tolong jangan sampai apa ya untuk saudara Rifki nantinya. Terus diharapkan kalian di kelas mengikuti pembelajaran dengan baik. Ingat ada kesepakatan kelas di sini yang sudah ditempel yang harus kita ikuti. Sebelum ke materi pembelajaran, coba semuanya berdiri dulu. Karena kalian tadi yang pertama sudah pembelajaran, coba pejamkan mata kalian. Semuanya pejamkan mata, hitungan 3. 1, 2, 3. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi, turunkan lagi. Nah, cukup, buka matanya, silakan. Jadi untuk pertemuan sekarang kita akan mempelajari tema 1 bagian terakhir, yaitu mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Ini nanti yang tujuan pembelajaran tadi yang pertama, kalian diharapkan bisa menganalisis kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan manusia. Yang kedua, setelah ini langsung skala prioritas. Bahwasanya sebagai makhluk sosial, kita tentunya mempunyai kebutuhan. Sebelum ke materi, coba ada yang bisa menjawab faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebutuhan? Ada di buku juga.
pembelajaran minggu kemarin. Atau kalangan apa saja yang mempengaruhi kebutuhan. Minimal 3. Gimana? Yang bisa menjawab, laki-laki, perempuan boleh? Will. Yuk. Atau mau ditunjuk? Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan apa saja? Ya, ada di buku ya. Yang pertama jenis kelamin, terus tingkat pendidikan, ya, dan lingkungan tempat tinggal. Jadi jenis kelamin manusia itu ada 2, yaitu laki-laki dan perempuan, juga mempengaruhi kebutuhan. Beda ya, kebutuhan perempuan dan kebutuhan laki. Berikutnya tadi tempat tinggal. Tempat tinggal juga mempengaruhi kebutuhan. Yang tinggalnya di pedesaan dan di perkotaan pasti kebutuhannya berbeda. Berikutnya apa lagi tadi? Tingkat pendidikan. Nah ini penting. Kalian sebagai siswa belajar di sekolah tentunya sebagai bekal nanti ke masa depan kalian harus bisa lebih tinggi lagi ya, terus belajar. Yang kemarin-kemarin kalian itu sekolah dasar, sekarang sudah sekolah menengah pertama dan terus belajar ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Syukur-syukur kalau kalian bisa sampai kuliah di perguruan tinggi. Kenapa? Pendidikan itu penting sebagai bekal yang akan kalian untuk memenuhi atau menciptakan cita-cita kalian. Berikutnya bisa dilihat di depan mengenai kelangkaan. Di sini kondisi ketika manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang terbatas. Bahan bakar, solar atau bensin premium ini mempengaruhi juga kebutuhan. Di Indonesia pernah terjadi juga kelangkaan bahan bakar dan itu mempengaruhi kebutuhan masyarakat, apalagi ibu-ibu yang resah akan langkanya bahan bakar, apalagi sampai tidak bisa masak dan lain sebagainya karena bahan bakarnya sudah beralih ke gas. Berikutnya ada beberapa cara mengatasi masalah kelangkaan. Ini sebagai contoh ke depannya kalian. Yang pertama harus efisien dalam menggunakan sumber daya. Jadi sebagai manusia tentunya harus bisa memanfaatkan sumber daya alam yang seefisien mungkin. Jangan sampai kalian menghabiskan atau bersikap boros terhadap kebutuhan yang kalian gunakan. Berikutnya penggunaan sumber daya alam secara bijak. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan, jangan sampai sesuai dengan keinginan. Ya, jadi penggunaan bahan bakar sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya penggunaan teknologi ini penting, apalagi sekarang di zaman modern, zaman canggih, zaman digital, tentunya harus bisa memanfaatkan teknologi. Ini salah satunya penggunaan handphone. Ini fungsinya untuk apa? Mencari informasi dan komunikasi. Tapi Bapak lihat di kalangan pelajar sekarang sudah disalahgunakan ini, ya, terutama laki-laki ini. Bapak sering melihat kalian bermain game di
ya secara berlebihan. Padahal penggunaan teknologi di sini sebenarnya untuk sarana informasi, bisa juga untuk pembelajaran. Jadi tolong penggunaan handphone secara bijak. Jangan sampai kalian hanya tiktokan, ya main game, gunakan untuk pembelajaran, searching, mencari bahan informasi. Apalagi sekarang muncul pelajaran bisa mencari informasi di YouTube, ya ada gambarnya, ada prakteknya, itu lebih bagus. Apalagi muncul aplikasi Canva ini yang digunakan oleh kalangan dalam proses pembelajaran. Apalagi muncul lagi aplikasi yang baru seperti Capcut, ya Capcut, ada lagi apa, Skill Master dan lain sebagainya. Jadi penting sekali menjaga pelestarian, ya supaya kebutuhan kita tercukupi. Di sini kebutuhan adalah segala sesuatu yang perlu dipenuhi oleh manusia. Pemenuhan kebutuhan dapat dilakukan dengan cara memiliki dan menikmati semua barang atau jasa. Jadi kebutuhan itu segala keperluan yang kalian lakukan, yang kalian butuhkan, apalagi sebagai pelajar. Yang pertama, kebutuhan akan uang saku jajan. Itu penting kan kalian? Berikutnya kebutuhan akan alat dan peralatan sekolah. Berikutnya kebutuhan yang lainnya juga. Selanjutnya aktivitas manusia dalam kebutuhan bisa dilihat di depan ada pilihan. Karena sebagai manusia kita harus bisa memilih, ya memilih apa yang kita inginkan. Makanya harus dibuat skala prioritas. Yang utama aja dulu. Kebutuhan manusia yang utama apa? Makan. Makan itu penting. Makanya kalian tolong sebagai pelajar utamakan sarapan bukan harapan, ya. Karena sarapan penting, kesehatan penting. Makanya tolong saya lagi Bapak ingatkan, ya apalagi pembelajaran dari pagi sampai siang kalian membutuhkan asupan energi, baik air ataupun makanan. Itu penting untuk kalian sebagai siswa. Berikutnya, dalam hal ini harus ada tindakan, harus ada aktivitas, ya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Berarti harus bergerak kalian, berkegiatan, beraktivitas. Tidak mungkin kalian menginginkan sesuatu tiba-tiba muncul atau ada, ya kalian butuh mie ayam, ya tentunya harus dengan cara apa? Ya, bergerak, membeli. Jadi di dunia ini gak ada yang instan, semuanya membutuhkan proses yang harus dilalui oleh manusia. Berikutnya motif atau ciri kekuatan yang berasal dari dalam diri kalian semuanya bernilai, berpotensi, mampu mendorong orang lain untuk melakukan tindakan atau kegiatan. Ya, setiap diri manusia memiliki potensi masing-masing. Makanya potensi tersebut harus didorong, dimunculkan, jangan hanya dipendam saja. Akhirnya apa? Kalau yang namanya dipendam biasanya akan tidak bermanfaat. Kalian punya ilmu, punya skill, keahlian, harus diasah, harus ditunjukkan. Ya, yang suka bagian editing, contohnya seperti Shakira, tolong manfaatkan, buat video atau konten-konten yang bermanfaat. Yang suka membaca literasi seperti Diana, Ainaya, Nindi, silahkan. Ya, sering-sering mengikuti kegiatan literasi di sekolah. Yang mengikuti kegiatan eskul, ya seperti hanya pramuka, Nijar dan kawan-kawan, ya silahkan untuk sebagai pengalaman, sebagai rekomendasi.
prinsip di sini sebagai manusia harus mempunyai prinsip kalian. Dalam hal ini prinsip ekonomi, dasar berpikir, mindset ya, pola pikir kalian digunakan untuk melakukan tindakan. Jadi berpikir yang positif-positif, jangan hanya yang negatif-negatif. Ya. Kalau ada masalah selesaikan. Jangan cemberut, jangan baper. Tahu baper? Apa baper? Perasaan itu jangan dibawa-bawa kemana-mana. Makanya jangan main-main dengan perasaan. Ya. Jadi simpulannya, manusia sebagai makhluk hidup memiliki berbagai kebutuhan. Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Utama, kedua, dan ketiga. Jadi di Indonesia, alam Indonesia dianugerahi kekayaan sumber daya yang melimpah dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Harus bisa dimanfaatkan. Ya, dari Sabang sampai Merauke, Indonesia kaya akan sumber energi dan lain sebagainya. Jadi perbedaan karakter berbeda tunggal ika, berbeda-beda wilayah, tempat, agama, suku, bangsa, penghasilan dan sebagainya harus bisa dimanfaatkan dan bisa berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan. Termasuk di sekolah, kalian harus bisa berinteraksi, komunikasi yang baik. Ya, jangan sampai ada candaan-candaan yang menyakiti hati. Apalagi sekarang adanya katanya ada bullying, ya, atau sikap saling menjelek-jelekan satu sama lain. Ingat, bullying itu tidak baik, ya, apalagi dilakukan seorang terpelajar seperti kalian. Ya, tolong, terutama biasanya tidak hanya dari fisik saja, melalui kata-kata juga bisa mengakibatkan hati dan perasaan ini sakit. Kalau sudah sakit, apa? Gak enak kan? Maka dari itu tolong kalian belajar IPS, belajar ilmu sosial, tolong yang utama itu adabnya, etikanya, sikap sopan santunnya yang harus kalian miliki, dan juga bertanggung jawab. Ya. Apalagi kalian setiap hari Senin suka diucapkan janji siswa. Ya, salah satunya poin yang terakhir, apa? Ada yang tahu? Menjadi warga masyarakat yang baik, ya, dalam mengisi komunitas. Jadi intinya harus baik kalian dalam berbagai hal. Oke, untuk selanjutnya silahkan dibuka LKPD-nya halaman 40 berapa? 43 lembar aktivitas ini silakan kerjakan, ya, boleh berdua ya masing-masing. Maaf yang ini 56. Nanti perwakilan masing-masing baik perempuan atau laki-laki silakan ke depan. Silakan Bapak kasih waktu 5 menit cukup ya untuk berdiskusi, silakan ya, silakan ya. Kenapa nggak dipakai? Ya, lupa. Jadi tolong kalian makanya ya, dalam pembelajaran harus ada yang namanya manajemen, harus dipersiapkan, direncanakan supaya tidak, ya, makanya kan sekretaris kalau tidak salah di grup juga mengingatkan besok pelajaran anu, guru anu, ada PR anu dan sebagainya, itu mengingatkan ya, harusnya baca penggunaan teknologi itu bagus kali ini. Jadi tolong ya, jangan sampai diulangi lagi buku ketinggalan, karena tiap tahun suka ada saja buku yang ketinggalan dengan berbagai alasan. Ya, ingat di sekolah itu tidak menerima alasan, menerimanya jawaban dan solusi untuk pembelajaran. Jadi kalian sebagai pelajar harus bisa introspeksi diri. Ingat,
sesuai kesepakatan kelas di sini. Yang pertama disiplin. Yang kedua tugas, tertib, respek, kebersihan dan penggunaan teknologi yang baik. Ini kan kesepakatan kita, harus kita ikut. Silahkan kerjakan KPD-nya kalau ada waktu kurang lebih 5 menit untuk bisa menyelesaikannya. Yang sudah selesai boleh nanti presentasi di depan, ya, baik laki atau perempuan perwakilan. Langsung aja jawabannya ya, jawabannya saja. Ini berarti soalnya nomor 2 dan nomor 3, cuma 2 soal dan sedikit. Yang silakan diskusi ya. Biar nggak repot nanti. Alhamdulillah ya, untuk dari segi pakaian kalian sudah disiplin bagus, semuanya akomodasi rapi, sudah basic kayak yang dulu ya. Pada awal masuk mungkin masih sikap SD-nya masih terbawa, sekarang sudah SMP harus tertib. Ya, jawabannya saja soal sudah ada di isukan di LKPD. Ini ya, boleh. Yang namanya sok diskusi kelompok kecil ya, berdua. Jawab cuma 2 pertanyaan, 2 soal untuk didiskusi. Untuk 3 hari ke depan ya. Jadi kebutuhan kalian masing-masing kan berbeda-beda. Untuk 3 hari ke depan kalian membutuhkan apa? Barangnya apa barang? Terus yang dibutuhkan itu pengorbanan kalian seperti apa? Misalkan ingin sepatu baru, bentuk pengorbanan kalian dengan cara menyisihkan uang saku, contohnya ya.
Apalagi yang ditanyakan sok barangkali kurang jelas, silakan. Ingat temanya aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Beda-bedakan keinginan kalian, kebutuhan kalian memang sama 3 hari ke depan atau 3 bentuk kebutuhan kalian, besok ditulis aja, nanti disampaikan ya, ditukar informasinya, bebas ya, sesuai kebutuhan, sesuai yang kalian inginkan. Sudah selesai? Ini sudah selesai semua? Berapa lagi? Satu lagi. Udah? Hah? Belajar? Ya, kenapa? Mau ke belakang? Oh, silakan. Berdua. Jangan lama-lama ya. Siapa Fahmi? Ada masalah kendala? Kebutuhan akan handphone, manfaatnya cara pengorbanannya dengan cara menabung tiap hari. Ya. Menyisihkan uang saku kalau kembali tiga ya, 3 hari terakhir kebutuhannya 3 minimal. Kebutuhan yang harus dipenuhi selama 3 hari. Berarti 3 kebutuhan, 1 hari 1 kebutuhan. Roman. Maulana. Dimas, Jun, Andi, ya. Iya, maksudnya datang yang kamu butuhkan besok.
Udah, coba ada yang ingin menyampaikan jawabannya ke depan, silahkan. Tuh. Hah? Ya, minimal 3 ya. Ayo, yang mudah tadi itu siapa? Ya, ayo. Maju ke depan. Sampaikan atau di depan saja sok. Tadi dia dulu. Suaranya yang keras, coba biar terdengar. Berdiri, sok. Biar yang lain terdengar. Ya, seperti saja kalau nggak mau maju mah. Pertanyaannya, Bapak ingatkan lagi, kebutuhan masing-masing selama 3 hari terakhir. Terus kebutuhan tersebut, pengorbanan apa yang kalian lakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut? Yang kedua, nanti dibandingkan kebutuhan masing-masing teman kalian, ya, apa beda kebutuhannya? Kalau beda, apa faktor yang mempengaruhinya dari perbedaan kebutuhan tersebut? Tadi kan sudah disampaikan faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama jenis kelamin. Misalkan Nidar beli sepatu, kalau Yana perempuan beli tas, kan berbeda. Dari segi pakaian saja sudah berbeda laki-laki sama perempuan. Yang membedakannya, ya, Diana, sebutkan nama, kelas, ya. Salam dulu. Waalaikumsalam. Laki-laki silakan, ada yang menyampaikan jawabannya hasil diskusi dengan teman bakunya silakan. Tadi perwakilan dari perempuan, sekarang laki-laki. Ya, tuh silakan. Reno atau Ida, saya sampaikan. Bapak pasok. Jangan takut salah ya. Ingat, setiap jawaban kalian Bapak anggap benar. Yang salah, yang tidak mengerjakan. Salah benar biasa manusia ya. Kalau berdiam diri saja itu salah. Jawaban yang salah, jawaban yang tidak diungkapkan ya. Kalau belajar sama Bapak masuk. Silakan. Ya laki-laki jangan takut. Belakang, Dimas boleh. Berdiri aja di bangkunya, gak usah ke depan ya. Ayo, tadi Diana ya, Bapak kasih nilai ya, keaktifan kelas. Bapak apresiasi yang berani ya. Silakan. Tuh, perempuan, ada lagi perempuan. Ini laki-laki malu-malu nih laki-laki belum percaya diri, harus ikut bela diri nih. Ya, harus ikut bisa diri biar bisa pede. Silakan yang lain. Cuk, dari ini saja langsung.
harus aktif belajar, ya. Aktif. Bertukar informasi nantinya. Oh, so. Ayo, dong, yang lain. Bapak tunjuk ya. Yang dua, ayo yang dua. Yang sendiri. Ayo. Berdiri yang dua. Nama, sebutkan nama, kelas, hasil jawabannya. Berdiri. Berdiri. Berdiri di depan. Suaranya yang keras, yang lain, yang lain. Oh. Waalaikumsalam. Bukan trainer ya. Harus apa? Dan tangan dua. Jadi yang kebutuhan utamanya Najwa itu makan. Jadi dia belajar, Najwa makan, MDM makan minum makan ya. Gak apa-apa, penting bagus. Kalian itu harus sering-sering makan. Biar tubuh itu ke atas. Gak ke samping. Bagus pentingnya. Yang lain, laki-laki ini belum perwakilannya nih. Tuh. Udah, Nijar ya. Nijar, diri. Silakan bacakan apa nama. Ayo, Nijar, Koreno ya. Kenapa nih kok pada lesu, semangat dan ya semuanya berdiri. Nih ikuti ya, ikuti depan. Siap. Ya, bapaknya bisa. Siap. Ikuti. Sekarang kecepatannya ditambah. Masih berdiri, tulis angka 1 pakai tangan. 1, 2 gimana? 3 gimana? 4 gimana? 5 gimana? 6, 7, 8, 9, 10, pintar, tepuk tangan. Menggunakan kepala atau tubuh dari atas sampai bawah. Siap? Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
ini ada satu lagi yang dapat Bapak sampaikan. Ya, ini antara hidup dan mati. Antara hidup dan mati. Ayam itu hidup. Ayam hidup. Kalau domba mati. Ya, domba mati. Domba mati. So, konsentrasi. Ya. Domba itu mati. Ya. Domba mati. Iguana hidup. Orang hidup. Hidup orang. Yang fokus lagi, sok belakang fokus. Gimana ini? Ulangi lagi. Coba anggota tubuh. Pipi ini mati. Pipi mati. Hidung mati. Kalau alis hidup. So, konsentrasi. Hidup dan kalau air itu hidup. Kalau botol itu kalau ember hidup. Ember hidup. Ya, ember itu hidup. Ya, paham nggak? Coba jajaran sini. Ya, ya. Pulpen ini mati. Ya, pulpen mati. Buku juga mati. Kalau spidol mati. Wah, gimana spidol hidup? Spidol mati. Ulangi yang ini coba. Ya, konsentrasi. Kalau ayam tadi hidup, ya ayam hidup. Kalau bebek mati. Kalau itik hidup, ya. Itik hidup, ya. Ulangi yang ini, lapor, ya. Kalau bapak mati. Bapak mati. Kalau ibu hidup. Kalau kakak mati. Nah, tepuk tangan ya. 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 Ulangi lagi. Kalau mata mati. Mata mati. Kalau bibir mati. Ya. Kalau rambut mati. Hidup dan mati. Jadi intinya huruf hidup dan huruf mati. A, I, U, E, O kelas 7H bau. Ya, jadi huruf kalau huruf hidup A, I, U, E, O. Ya harus konsentrasi. Ya, paham ya, jelas ya. Ya, 7 hari 7 benda. 7 hari 7 benda.
7 hari. Hari pertama Bapak bawa susu. Mau. Hari kedua Bapak bawa siomay. Hari ketiga Bapak bawa apa? Salah. 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 Makanan ini makanan apa? Salah. Salah. Bawa roti. Ingat 7 hari 7 benda. Ya. Hari Kamis ya Bapak bawa keju. Hari Jumat Bapak bawa jeruk. Hari Sabtu Bapak bawa apa? Hah? Susu, benar, bawa susu. Ingat 7 hari 7 benda. Ya, perhatikan baik-baik. 7 hari 7 benda. Hari Senin Bapak bawa sisir. Tahu sisir? Hari Senin Bapak bawa sisir. Hari Selasa Bapak bawa sumpit. Hari Rabu Bapak bawa apa? Rambutan. Kita tanya aja. Bawa rambutan. Ya. Ulangi lagi. Hari Rabu Bapak bawa rambutan. Hari Kamisnya Bapak bawa ya, bawa apa? Kacang. Hari Kamisnya Bapak bawa kacang. Hari Jumatnya Bapak bawa jengkol, jeruk, bisa, betul. Tepuk tangan. Hari jengkol. Ya, hari jengkol. Hari Jumat Bapak bawa jengkol sama jeruk. Hari Sabtunya Bapak bawa apa? Selain susu apa? Jadi intinya 7 hari 7 benda itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Minggunya belum. Jadi huruf awalannya disebutkan. Ya, jadi paham ya, fokus ya. Jadi intinya kalau ya aturan di dalam kelas harus kalian ikuti. Tolong ini yang tadi bukunya ketinggalan ya, belakang untuk kedepannya bisa lebih teliti lagi ya, lebih dipersiapkan lagi dalam proses pembelajarannya, jangan sampai ada yang ketinggalan lagi ya. Makanya dalam melakukan sesuatu harus ada persiapan ya, jangan sampai ada yang. Jadi Bapak ingatkan ini sekolah kita di kelas ada aturannya sudah ditempel, bisa dibaca. Terus juga Bapak ingatkan kesepakatan kita nih ya, kalau diikuti jangan sampai kalian tidak semangat melanggar aturan dan lain sebagainya. Intinya Bapak mengajak kita semua untuk aktif ya, aktif memanfaatkan waktu sebaik mungkin dalam proses pembelajaran. Supaya apa? Supaya kita bisa memiliki ya sikap yang baik, mental yang baik. Jadi ingat, setiap manusia yang melanggar pasti ada konsekuensinya ya. Konsekuensi bukan hukuman, tapi dari akibat dari perbuatan kita. Jadi tolong ya, yang melanggar tolong diingatkan lagi aturan kesepakatan kita di kelas. Berikutnya ada refleksi kita dalam material ini, bisa dilihat di depan. Manusia sebagai makhluk hidup memiliki berbagai kebutuhan. Kebutuhan utama, primer, kebutuhan kedua, sekunder, dan tersier, kebutuhan ketiga.
Jadi alam Indonesia juga dianugerahi kekayaan alam yang melimpah, dapat dimanfaatkan untuk kita semua memenuhi kebutuhan. Perbedaan tadi dari segi faktor jenis kelamin yang disampaikan Diana, selera, ya, maupun karakteristik wilayah menyebabkan terjadinya keragaman akan kebutuhan yang dilihat. Makanya hal ini mendorong kita sama-sama sebagai warga, sebagai masyarakat, sebagai pelajar harus bisa berinteraksi, aktif berkomunikasi dalam pembelajaran. Tidak hanya memandang status saja, tapi proses pengenalan juga mempengaruhi pembelajaran. Karena kalian itu bernilai, apa yang tadi Bapak sampaikan, kalian punya potensi. Di sekolah ada aturan, terus juga ada norma, adat kebiasaan yang harus kita junjung tinggi. Apalagi belajar ilmu sosial, jadi sekali lagi sikap sosial kita harus baik, mencerminkan seorang pendidik. Dan juga di lingkungan keluarga, masyarakat juga kita harus mempunyai karakter yang baik, ya. Oleh karena itu, manfaatkan potensi dalam diri kalian sebaik-baiknya. Baik, untuk pertemuan sekarang dicukupkan. Silakan kalian kerjakan asesmen nomor 1 sampai nomor 5 di buku paket untuk pertemuan berikutnya, ya. Burung elang, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sutrisno, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Tingkat Dua Kuningan, 1 Kalimanggis. Saya didampingi Ibu Rusti Nurhayati MPD sebagai pengajar praktik, kemudian Pak Supriyatno SPD sebagai jajaran IPS. Pada kesempatan kali ini saya akan coba sajikan terkait wawancara pasca observasi dalam proses pembelajaran. Baik, selamat siang Pak Piat. Yang Pak, Oke, bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Oke, kebetulan tadi telah dilaksanakan kegiatan observasi ya Pak Piat dalam pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Piat di kelas. Ini kira-kiranya nih Pak Piat mungkin apakah sudah terbiasa diobservasi atau belum? Mungkin nanti bisa diketahui bersama. Nah, kira-kira perasaan Pak Piat seperti apa setelah dilaksanakan kegiatan observasi. Sementara kita tahu bersama tujuan pasca observasi ini untuk mengevaluasi ya Pak Piat kegiatan observasi yang telah dilaksanakan tadi. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi. Perasaan apa Pak yang dirasakan oleh Pak Piat setelah melakukan pembelajaran yang mana kegiatan ini diobservasi langsung? Untuk perasaan yang saya rasakan mungkin pada awalnya tegang ya Pak, tegang terus karena tidak terbiasa, tapi alhamdulillah setelah diobservasi oleh Bapak senang, bisa lebih baik lagi, dijadikan pengalaman ke depannya untuk belajar di kelas lebih baik lagi. Oke, terima kasih nih Pak Piat, merasa senang ya, soalnya saya khawatir perasaannya bukan senang gitu ya. Alhamdulillah senang ya, happy ya dengan kegiatan observasi tersebut. Kemudian nih Pak Piat nih, adakah nih hal-hal baik yang dilakukan oleh Pak Piat nih dalam proses pembelajaran terkait kegiatan yang tadi berlangsung? Untuk hal-hal baik yang saya lakukan pada saat pembelajaran yaitu yang pertama mempersiapkan modul ajar dalam kelas. Yang kedua saya membuat metode pembelajaran yaitu menggunakan PBL yang diferensiasi, jadi berfokus pada siswa. Terus juga siswa diharapkan nantinya bisa berpikir kritis dalam memahami pembelajaran ke depannya. Untuk kekurangannya mungkin ada kendala ya Pak, dalam setiap pembelajaran pasti di kelas ada. Yang saya rasakan pada waktu itu ada siswa yang tidak fokus atau kurang bersemangat dalam pembelajaran Pak. Dan juga waktu yang mungkin kurang ya Pak, kurang dalam pembelajaran yang mungkin jadi kendala
pasti hal yang baik yang dilakukan oleh Pak Piat sudah melaksanakan proses kegiatan belajar sesuai dengan modul yang disiapkan, sesuai dengan rencana pembelajaran yang dilaksanakan. Kemudian mungkin sudah memanajemen kelas sedemikian rupa ya. Nah, meskipun memang ada kekurangan terkait keaktifan siswa yang masih ada yang kurang fokus. Oke, ini seandainya kalau diskalakan kan ada skala 0 sampai 10 ya. Dari 0 sampai 10 kira-kira Pak Piat berada di posisi mana Pak Piat? Kalau di 0 sampai 10 mungkin saya berada di nomor 7 sampai 8 ya Pak. Karena saya rasa dalam pembelajaran yang saya lakukan masih perlu adanya evaluasi untuk lebih baik lagi dalam proses pembelajaran. Kalau di rentang itu mungkin 7 sampai 10. 7 sampai 10 ya. Sudah bagus Pak, 7 sampai 10 sudah bagus. Tapi mungkin tinggal sedikit lagi lah, tinggal ditingkatkan ya. Ini Pak Piat, adakah hal-hal nih dari yang tadi skala 7 sampai 8, mungkin Pak Piat kan punya target mungkin sampai 10 nih. Kira-kira hal-hal apa yang perlu Pak Piat tingkatkan untuk mencapai target tersebut? Hal-hal yang saya lakukan untuk mencapai target tersebut, yang pertama mungkin saya merubah ya Pak, merubah metode pembelajaran yang mungkin awalnya umumnya yang dilakukan guru itu ceramah. Jadi saya menggunakan metode pembelajaran diferensiasi dan juga melakukan diskusi kelompok juga yang berfokus pada siswa. Jadi siswa nanti diharapkan dengan permasalahan ya. Jadi nanti siswa bisa lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran. Terus juga saya membuat media pembelajaran Pak, yang bisa menampilkan video, audio, visual. Supaya apa? Supaya siswa lebih memahami dengan tayangan tersebut yang ditampilkan pada saat pembelajaran. Berikutnya, untuk mengatasi rasa bosan dan jenuh kendala yang dialami, saya melakukan ice breaking Pak. Saya selalu melakukan ice breaking pada saat pembelajaran. Karena apa? Karena itu perlu dilakukan supaya apa? Supaya siswa lebih fokus lagi Pak. Lebih fokus lagi, saya mengajak siswa melakukan permainan ya, permainan supaya apa? Membawa aura positif atau kesenangan pada siswa. Jadi siswa tidak jenuh, tidak monoton pada saat pembelajaran. Jadi dialihkan dulu ke permainan. Berikutnya saya juga menyampaikan kata-kata yang baik, penyampaian yang baik. Dengan contohnya memberikan apresiasi Pak, apresiasi pada siswa yang bisa menjawab atau bisa mengungkapkan pendapatnya secara lisan. Berikutnya saya memberikan kesempatan pada siswa untuk bisa refleksi atau barangkali ada yang mau ditanyakan terkait yang kurang dimengerti pada saat pembelajaran berlangsung dan yang dirasakan selama proses pembelajaran di kelas. Oke, berarti Pak Piat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas melakukan berbagai macam kegiatan ya, cukup bervariasi ya, cukup luar biasa mungkin. Berarti tadi mengkombinasikan antara PBL ya, pembelajaran business learning dengan pembelajaran yang memang lebih mengarah kepada pembelajaran berdiferensiasi mungkin ya Pak ya, termasuk juga menggali tadi ya, menggali berbagai macam potensi yang ada pada diri siswa, mereka diajak mindfulness, diskusi juga ya. Nah, termasuk mungkin Pak Piat menerapkan pembelajaran secara emosional ya Pak ya. Oke, kira-kira ke depan nih Pak Piat, dengan Pak Piat sudah mengetahui kelebihan, kekurangan gitu kan, termasuk kondisi real siswa di kelas nih. Kira-kira rencana ke depan lebih baik lagi, tindak lanjutnya akan seperti apa Pak? Untuk tindak lanjut yang saya lakukan di depannya lebih memotivasi siswa lagi dalam belajar dengan cara saya memberikan hal-hal yang baik dengan cara penelitian tindakan kelas. Jadi saya bisa memahami karakter anak-anak di kelas nantinya. Terus juga yang akan saya lakukan tindakan ini itu berkolaborasi dengan rekan sejawat atau dengan rekan sesama guru mata pelajaran. Supaya apa? Supaya pembelajaran lebih baik lagi. Dan juga tentunya tidak lupa evaluasi Pak. Evaluasi yang dilakukan itu penting pada saat pembelajaran karena untuk bisa lebih baik lagi nantinya dalam proses pembelajaran. Oke, kira-kira waktunya kapan nih Pak Piat, waktu pelaksananya yang akan dilaksanakan? Rencana ke depan nih supaya lebih meningkat lagi. Rencananya minggu depan Pak. Minggu depan ya, minggu depan ya. Jadwal juga Sesuaikan dengan jadwal gitu Pak ya. Oke. Setelah Pak Piat
merencanakan segala sesuatu, bahkan tadi rencananya minggu depan nih. Kira-kira Pak Piat kan punya komitmen nih, komitmen pembelajaran seperti apa yang akan dilakukan oleh Pak Piat ke depan supaya lebih menyenangkan lagi. Pembelajaran yang akan dilakukan ke depannya untuk lebih baik lagi, tentunya harus ada persiapan ya Pak, persiapan yang baik, terus juga harus disampaikan tujuan pembelajaran yang penting ya Pak, kelas, dan juga mungkin merubah metode pembelajaran yang menyenangkan. Jadi intinya supaya siswa lebih senang, biasanya dalam belajar juga enak Pak, dan juga fokus pada siswa. Jadi tidak hanya kita saja, jadi siswa diharapkan aktif dan kritis, adanya peningkatan pembelajaran ke depannya. Jadi intinya siswa harus paham apa yang kita sampaikan ke depannya dengan berbagai, nantinya ada model pembelajaran yang saya berikan. Model pembelajaran mungkin tadi seperti yang Pak Piat sampaikan yang variasi dan berdiferensiasi ya Pak ya, kita mengungkapkan kebutuhan murid. Termasuk juga mungkin terintegrasi itu ya yang tadi Pak PSN nya. Oke, terima kasih Pak Piat ini atas wawancara dan waktunya yang diberikan. Mohon maaf mengganggu waktu luang pada kesempatan hari ini. Semoga kegiatan pertemuan kita di pasca observasi ini bermanfaat dan bisa meningkatkan proses pembelajaran bagi siswa. Mudah-mudahan dengan kita lebih berpihak kepada murid, lebih mengembangkan ide dan gagasan mereka, pembelajaran bisa lebih aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Semoga dalam pembelajaran ataupun metode yang diterapkan dan tadi yang PBL gitu ya bisa terintegrasi dengan baik juga dengan PSE-nya ya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasinya semoga ke depan lebih baik lagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Piat sebagai guru mata PSE Pak. Kemudian Ibu Rusti Nurhayati MPD sebagai pendamping kami, sebagai pengajar praktek yang diberikan dan kepada Ibu. Terima kasih Pak Piat. Perhatiannya. Perkenannya Pak Sutrisno sampai CGV melaksanakan observasi di kelas. Saya observasinya sudah mulai SMA. Semoga Pak Piat bisa memperkenalkan tadi ya. Saya tertarik sekali dengan PBL itu kolaborasi dengan tadi diferensiasi ya, dengan PSI juga ya. Semoga bisa dipertahankan ya Pak. Terima kasih Pak Trisno sudah melaksanakan observasi di kelas Pak. Oke, terima kasih semuanya. Demikian pasca observasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.